Oke, tes 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang K3, tentang inspeksi lingkungan K3. Maksudnya itu. Jadi di sini saya sambil mempresentasikan, nanti akan tampilkan juga PPT-nya di dalam video ini. Nah, saya perwakilan dari kelompok 9. Nah, kenapa kok saya presentasi sendiri nggak sama teman-teman? Karena yang pertama saya maksudnya bekerja ya. Ini aja posisinya lagi di gudang lah, kayak ada hanger, ada sapu juga, banyak lah di sini. Ini di gudang. Kalau saya di luar, nanti akan menimbulkan keramaian. Nanti saya yang diomelin oleh supervisor saya. Gitu ya. Ini saya juga ambil pegang laptop karena saya sambil melihat PPT-nya. Nggak hanya ngomong, tapi saya sambil melihat PPT-nya. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 9. Nah, belum memulai lebih jauh, perkenalkan, nama saya Chandra Yuda Prasetyo ya. Di sini kelompok 9 akan menginspeksi bagian-bagian dari kampus Polteksi, yaitu yang pertama adalah lorong gedung A, yang kedua adalah musola. Jadi nanti akan saya jelaskan di PPT, nanti akan saya tampilkan di video. Gitu ya. Nah, di sini ada beberapa nama kelompok juga, ada Muhammad Zulfan Hisam, yang kedua tadi, yang pertama tadi pastinya saya, nggak mungkin yang lain dong. Yang ketiga Muhammad Reza Palevi Marpaung, yang keempat Cahyo Iman Nur Rizki, yang kelima Muhammad Rizki Alfiansa. Nah, itu tadi teman-teman saya yang membantu saya dalam inspeksi K3 lingkungan. Jadi kita bukan bekerja sendiri-sendiri ya, tapi saling membantu. Nah, oke, next. Nah, apa itu inspeksi K3? Dan yang pertanyaan yang kedua adalah, apa tujuan dilakukan inspeksi K3? Sebenarnya apa itu inspeksi K3? Ya, kalau menurut saya inspeksi K3 sendiri itu sebuah cara untuk kita menanggulangi bahaya kerja yang ada di lingkungan kerja, yaitu dengan cara penerapan K3, dengan cara kita menginspeksi langsung atau datang ke tempat lokasinya langsung. Jadi kita melihat sedetail mungkin dan setotalitas mungkin lainnya. Dari kita bisa lihat lingkungannya. Terus yang kedua adalah kondisi areanya, bagaimana suhu, apakah ada bahan kimia yang berbahaya untuk pekerja itu tersendiri. Terus dilihat juga apakah ada peralatan yang rusak dan bisa membahayakan pekerja itu sendiri. Ya, kayak seperti itulah. Jadi inspeksi K3 itu seperti itu, tapi nggak hanya langsung ngecek terus ini salah, enggak, tapi ada prosedurnya. Nah, yang kedua adalah tujuan dilakukan inspeksi K3. Nah, tujuannya tadi hampir sama dengan apa itu inspeksi K3. Tujuannya tadi ya sama, ya kayak bagaimana kita meminimalisir angka kecelakaan kerja. Nah, dengan cara kita melihat kondisinya, terus kita menanggulanginya bagaimana, pencegahannya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau contohnya kebakaran, kita kemarin kan sudah praktek K3 kebakaran lah ini. Nah, itu bagaimana cara penanggulangannya, gitu-gitu ya. Contohnya kalau di gedung-gedung ya kita menyiapkan alarm kebakaran, agar supaya para pekerja atau para penghuninya yang di dalam itu bisa menyelamatkan diri sendiri, yaitu bahasa belepotan, mohon maaf ya. Oke, next. Dasar hukum inspeksi K3 lingkungan. Yang pertama adalah UU nomor 1 tahun 1970, teman-teman. Nah, itu isinya apa sih, Yono? Kalau yang saya baca-baca adalah dari internet, dari Google, dari ChatGPT juga, itu tentang keselamatan
Ketiga, keselamatan kerja baik di darat, laut maupun di udara. Nah, kalau Permenaker nomor 5 tahun 1996 SMK 3 adalah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yaitu kita mempelajari tentang sistem-sistemnya, bagaimana bagaimana tentang ini keselamatan kerja, intinya gitu ya. Dan kesehatan, nggak hanya keselamatan aja tapi juga kesehatan. Nah, yang ketiga adalah PP nomor 50 tahun 2012. Nah, itu isinya adalah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Itu penerapannya, jadi bagaimana nggak hanya soal teori tapi langsung penerapan juga. Nah, yang nomor 4 adalah Permen PU nomor 5 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014. Itu adalah pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi bidang pekerjaan umum maksudnya. Jadi nggak hanya satu spesifik pekerjaan tapi semua pekerjaan dicantumkan dalam Permen PU nomor 5 garis miring PRT garis miring M garis miring 2014. Nah, itu ya. Nah, nomor 5 dan nomor 6 ini sebenarnya sama ya teman-teman ya. Saya juga belum paham pasti isinya seperti apa dalamnya. Tapi yang saya ketahui standar OHSAS 18001 2007 dan standar ISO 45001 2015 itu adalah standar K3 internasional. Intinya seperti itu, tapi saya belum paham betul isinya dalamnya. Nah, coba nanti kita diskusikan lagi ketika ada mata kuliah K3 ya. Oke, next. Nah, inspeksi lingkungan. Nah, kita dari kelompok 9 menginspeksi lingkungan. Yang pertama adalah lorong gedung A, yang kedua adalah musola. Jadi kita nggak hanya kita di situ, tapi kita melihat aspek-aspek yang bisa mencederai atau nggak hanya mencederai, terus mencelakai para pekerja atau para mahasiswa dan dosen-dosen yang ada di Politeknik Semen Indonesia. Gitu ya. Oke, sebelum kita paparkan apa aja yang kita temukan. Nah, kita pelajari dulu. Oke, next. Kita pelajari dulu dan beberapa jenis inspeksi dan waktu inspeksi. Oke. Nah, inspeksi informal, yang pertama adalah inspeksi informal, yang kedua inspeksi umum, yang ketiga inspeksi rutin. Nah, apa itu inspeksi informal, teman-teman? Inspeksi informal itu merupakan inspeksi yang tidak direncanakan. Jadi kalau apabila kita menemukan langsung pada saat kita bekerja, pokoknya gak ada rencana, kayak bis dadak gini. Langsung kita buat laporan. Jadi ini akan mencederai para pekerja, langsung kita buat laporan gitu. Sepemahaman saya, apabila ada salah dibenarkan ya, dari Ibu Putri juga dibenarkan, ataupun dari teman-teman yang lebih paham daripada saya mohon dibenarkan. Nah, inspeksi umum atau rutin, nah itu biasanya dilakukan setiap sebelum menggunakan peralatan gitu-gitu ya. Sebelum menggunakan peralatan, jadi nanti dicek oleh pihak K3, pihak apa namanya, para HSE ya namanya, kalau nggak salah, saya lupa. Para yang namanya pengecek K3 itu namanya HSE kalau nggak salah. Itu nanti dicek apakah ini peralatan ini layak untuk digunakan ataupun tidak. Kalaupun tidak, nanti akan diperbaiki oleh para mekanik supaya tidak mencelakai orang yang akan menggunakan peralatan tersebut. Oke, yang ketiga adalah inspeksi khusus. Ini benar-benar ini inspeksi yang mencari sebuah bahaya, tapi bahayanya nggak kecil-kecil ya teman-teman ya.
yang bisa menghilangkan nyawa seorang pekerja, intinya seperti itu. Jadi benar-benar khusus dan apa ya, ini dan penting lah ini. Dan ini biasanya dilakukan 1 bulan 1 kali, didampingi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di pekerjaan tersebut, di area kerja tersebut, contohnya seperti supervisor itu ya. Nah, kita akan ke waktu inspeksi. Waktu inspeksi adalah pre-shift inspection, pre-use inspection, mortality inspection, gitu ya. Nah, pre-shift inspection apa sih itu? Dilakukan setiap hari di area kerja masing-masing, dilakukan oleh SPV, mengidentifikasi bahaya yang terlewat menggunakan pre-shift form. Jadi form yang dikirim, yang ya contohnya kayak form yang dikirimi oleh Bu Putri yang di Google Drive, ya seperti itu pengisiannya, sama lah. Nah, kalau pre-use inspection itu sebelum menggunakan peralatan inspeksi, nanti dicek apakah ini layak digunakan, apakah tidak. Kalau tidak, nanti apa penanggulannya? Ya tentunya mungkin dimodifikasi atau diperbaiki, itu ya. Nah, meneliti inspection dilakukan setiap bulan, sama. Dilakukan seluruh area kerja, didampingi oleh supervisor sendiri, gitu ya. Oke, next kita lanjut ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, tahapan-tahapan inspeksi K3 lingkungan ada 6 ya. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pencatatan, yang keempat pelaporan, yang kelima tindak perbaikan, yang keenam adalah tindak lanjut. Apakah dalam kita inspeksi itu mana yang harus didahulukan? Ya itu tadi ditindaklanjuti. Seperti itu ya. Nah, pada saat inspeksi sendiri biasanya didampingi oleh supervisor atau orang-orang yang bertanggung jawab pada area pekerjaan tersebut. Jadi kalau contohnya ada suatu janggal yang akan mengakibatkan kecelakaan kerja, nanti segera diambil tindakan sementara. Ya contohnya mungkin diperbaiki atau mungkin disterilkan. Kalau para pekerja nggak boleh ke situ dulu, akan ada perbaikan, gitulah. Nah, pada saat persiapan sendiri harus menyiapkan form, yes, kayak yang dikirim Bu Putri lah, karena itu banyak ya teman-teman ya, banyak. Kita harus meneliti dari ya atau tidak, terus pengendaliannya apa, terus sarannya apa, terus bahayanya apa, ya kayak gitu-gitulah. Terus inspeksi sendiri yang dilihat itu yang harus dilihat itu adalah pertama adalah lingkungan, terus di dalam lingkungan itu ada bau-bau kimia apa enggak, terus suhu juga, apakah suhu tersebut terlalu panas atau terlalu dingin yang bisa mengakibatkan sebuah pekerja tersebut merasa tidak nyaman ataupun akan mencelakai dia, gitu ya. Panas ya teman-teman ya di sini di gudang, bro, panas bro. Aku ngucapin dulu ya, panas soalnya di sini nggak ada kipas gudang bro soalnya. Oke, next ke slide selanjutnya. Ini slide berapa saya lupa ini. Nah, temuan-temuan di lapangan selama kita inspeksi K3 di lorong gedung A dan di musola, kita akan sampaikan di sini. Ini hal yang paling penting ya dari beberapa slide ini, hal yang paling penting. Semoga ini sebagai bahan evaluasi di pihak kampus untuk segera diperbaiki agar tidak. Nah, tadi videonya sempat kepotong gitu tadi. So, oke lah, next ke slide selanjutnya. Teman-teman di lapangan selama kita menjalankan praktik K3 lingkungan di area-area gedung, dan saya di kelompok 9 ke bagian area gedung lorong A,
dan musola. Nah ini menurutku sangat penting ya dari saya untuk bahan evaluasi kampus supaya memperbaiki apa yang saya dari kelompok kami temukan, supaya gini ya teman, nggak nunggu ada korban jiwa baru diperbaiki. Jadi sebelum ada korban jiwa kita memperbaiki dulu. Nah yang pertama adalah gambar pertama itu adalah ada gambar apar ya teman-teman. Nah gambar apar ini ternyata apar yang saya lihat ini biasanya apar kan buat memadamkan api seperti yang kita praktekkan pada saat hari Senin kemarin nggak salah sama Bu Putri. Itu bagaimana kita memadamkan api, cara bagaimana kita memadamkan api, benar nggak? Nah kayak gitu-gitu. Nah ini aparnya ini sendiri nggak isinya nggak ada teman-teman, kosong gitu. Jangan pemadam, hanya pasangan pajangan, formalitas hitungannya, aneh menurutku. Nah kayak gitu-gitu. Ini kan sangat bahaya ya kalau seandainya terjadi kebakaran di kampus. Apa yang kita lakukan? Teriak-teriak? Nggak mungkin lah. Ya memang di kampus Poltekkes sendiri dekat dengan rumah sakit semen, tapi kan nggak harus kita menyepelekan tentang pengendalian bahaya kebakaran tadi ya. Tentunya kita udah nggak ada alarm kebakaran. Pertama, kedua, apar cuma pajangan, nggak ada isinya. Buat apa juga? Sangat kecewa saya sendiri. Nah, apar sendiri ini kalau nggak salah seingat saya, karena saya dulu pernah mengikuti K3 kebakaran di pemadam kebakaran. Kalau saya nggak tidur, karena itu kan isinya materi-materi, prakteknya cuma kayak kemarin lah, sama 11-12 kayak kemarin pas saat kita praktikum di yang Bu Putri itu di proteksi ya kayak gitu. Kalau nggak salah itu ada kadaluarsanya, jadi setiap ini sebelum 5 tahun nggak salah itu. Nah itu di dalamnya itu kalau setiap 1 bulan sekali itu harus dikocok kalau nggak salah, karena di dalamnya apar ini sebuah liquid. Seingat saya itu sebuah liquid atau cairan. Nah kalau cairan ini membeku, itu kan sangat bermasalah apabila terjadi kebakaran, akhirnya nggak bisa keluar cairan tersebut, cairan putihnya tadi itu. Nah saran saya untuk dari kelompok kami adalah mengisi ulang apar tersebut. Berapa tuh harganya? Kalau nggak salah yang 3 kilo itu sekitar 300 ribuan. Nah ini kan 5 kilo, mungkin nggak sampai 1 juta dong. Masih keberatan dari pihak kampus kan, harus segera mengganti, karena buat penanggulangan aja, buat jaga-jaga, nggak harus menunggu korban jiwa dulu baru ada tindakan. Kan sebuah hal konyol gitu kayak gitu. Kita di kampus mempelajari K3 tapi sebuah apa aja kita nggak bisa memenuhi, kan aneh. Yang kedua adalah gambar kedua ini pembuangan AC, pembuangan udara AC. Biasanya aku kipas luarnya AC lah intinya. Gambar kedua ini, nah ini nggak bisa ditunjukkan nggak sih kan nanti bakal saya edit juga. Saya juga bingung editnya pakai apa. Nah ini gambar kedua adalah tentang AC tadi. Nah ini AC ini teman-teman, ini kan mengeluarkan udara panas dan ini langsung berdekatan langsung dengan musola. Ini sangat mengganggu. Jadi kayak kena suhu panas gitu. Orang sholat tuh kayak kepanasan karena kena suhu panas dari kipas ini. Nah kipas ini nggak hanya 1 tapi ada 3 kalau nggak salah. Sama nggak hanya suhu tapi suaranya itu sangat bising. Jadi suara kipasnya gitu, ya, sangat mengganggu lah jamaah-jamaah untuk sholat gitu ya. Nah ini saran saya untuk mengganti tempatnya, jangan di dekat musola karena sangat mengganggu orang-orang berjamaah gitu ya. Nah untuk gambar ketiga adalah colokan listrik. Nah ini colokan listriknya sudah harusnya diganti dengan cetekan yang cetek-cetek gini loh, itu lebih safety atau lebih aman. Nah kalau gini udah colokannya udah usang, terus sambungannya pun pakai sambungan isolasi, dan itu menurutku kan kalau kita menyalakan harus dicolokin dulu, kalau kita cabut kita nyalakan. Nah, kalau kita keadaan
tangan kita basah dan lain sebagainya, kan kita nggak ada yang tahu ya kondisinya teman-teman kita kayak gimana. Nah, itu kan bisa mengakibatkan orang tersengat, dan orang tersengat itu ya teman-teman ya, saya itu dulu pernah punya pengalaman, bukan saya sombong, videonya tadi putus-putus teman-teman, karena tadi apa menitnya berapa terus putus, menitnya berapa putus. Ini kan soal saya record dengan HP, habis itu nanti saya edit, saya tampilkan PPT-nya tadi, karena saya presentasinya sendiri jadi ya kayak gitu. Nah tadi lanjutkan soal bahaya tentang kesetrum. Nah bahaya kesetrum dulu saya dulu pernah nangani tentang orang tersengat. Jadi tersengatnya itu bukan colokan sini, tapi di kalau kalian di rumah kalian ya genteng, nah itu kan ada kabel-kabel hitam-hitam itu. Nah itu orangnya itu kalau nggak salah nggak sengaja sentuh, sampai itu jatuh, beneran jatuh. Nah itu penyelamatannya kalau dulu saya, karena dulu saya pernah ikut K3 kebakaran, itu saya menerapkan teorinya, apa penanggulannya. Jadi saya pertama itu pakai sepatu, kedua tangan saya itu saya lilitin dengan kain. Nah setelah saya sudah safety semua, saya rasa sudah safety, saya tarik bajunya, bukan badannya, bajunya ini saya tarik, habis itu saya lepas, lepas. Itu gunanya untuk menjauhkan dia dari aliran listrik di tempat tersebut. Sebenarnya orang tersengat itu hampir 70% meninggal, sisanya itu hidup. Tapi apalagi itu listrik yang hitam-hitam itu, kebanyakan kan orang meninggal gara-gara tersengat, kayak pekerja tukang gitu-gitu. Itu biasanya banyak yang tersengat kayak gara-gara kayak gitu ya. Bahaya. Harus segera dikasih pembelajaran untuk tukang-tukang di luar sana untuk tentang bahaya keselamatan kerja gitu-gitu. Oke, kembali lagi. Jadi dulu saya pernah nanganin orang tersengat listrik ya kayak gitu. Nah, orang tersengat listrik itu dia itu diam, tapi dia itu sadar akan sekitar ya. Nah, kalau kalian tak kasih tahu, orang tersengat listrik itu yang dia rasakan adalah badannya itu panas semua. Dan orang kan nggak berani dekat ya, karena di dalam aliran tubuhnya masih ada aliran listriknya. Jadi cuma bisa ngipasi, walaupun dikipasi kayak gimana, kayak tersengat listrik. Jadi panasnya minta ampun. Nah itu sangat-sangat bahaya ya. Jadi ini menurut saya harus segera diganti kabelnya pertama, terus dikasih cetekan. Jadi lebih mudah ya. Mau nyalakin tinggal cetek, nggak usah narik gini. Sudah ini terlalu jadul, nggak modern lah intinya. Nah yang gambar yang kemarin adalah selokan dekat musola. Nah ini kan sangat bahaya, kan banyak anak-anak muda, banyak mahasiswa polteksi itu yang kalau jalan sambil main HP, main handphone, balasi chat pacarnya, atau mungkin lagi ngechat dosennya, kan nggak tahu kita kayak gimana kondisinya. Nah itu kan biasanya sampai lala. Kalau lala ini cederanya nggak main-main loh teman-teman. Jadi bisa mungkin kesleo. Yang kedua paling parah ini patah tulang loh, bayangin kayak gitu. Jadi menurut saya, saran saya, penanggulannya harus segera ditutup. Tapi tutupnya jangan pakai yang ram-raman gitu loh, tapi ditutup pakai yang semen gitu loh, beton gitu loh. Nah itu gunanya, ini kan ada aliran airnya, tapi betonnya jangan nutup aliran airnya, tapi di atasnya nutup atasnya doang. Nah itu gunanya kayak biar nyamuk gitu loh. Itu kan juga salah buat sarang nyamuk juga. Kalau kita tutup aliran airnya, kita juga bakalan kebanjiran juga kan, kayak nggak ada korong-korongnya. Jadinya tutup atasnya aja. Jadi menghindari orang terjatuh juga, kayak gitu-gitulah. Atau menghindari orang seleo ataupun patah tulang. Kasihan juga kan kalau saya patah tulang. Nah gambar yang kelima ini sama tentang listrik juga. Ini ada di lorong gedung A, bahkan ini di depan kantor dosen, di depannya pintu keluarnya atau pintu masuknya itu kan kelihatan banget. Jadi kalau orang punya penyakit OCD ini sangat risih, dia bakal gelisah. Soalnya ini kan sudah amburadul, tatanannya gak karu-karuan, karu-karuan lah intinya. Ini seharusnya
ditata lagi. Saran saya untuk ditata lagi dengan rapi. Jangan kayak gini nih, juga bahaya karena bisa mengakibatkan tersengat listrik juga. Karena kalau kan biasanya kita mendengarkan di mana berita manapun, di Instagram, di Facebook, di TV, di TikTok, itu kan ada orang yang benerin wifi tersengat listrik kan, gara-gara ya kayak gini, semrawut gini, akhirnya juga meninggal. Nah, kita sebelum kita terjadi korban jiwa, kita sebaiknya menanggulanginya dengan memperbaiki, menata ulang, kayak sambungannya diperbaiki dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kabel-kabel yang telanjang gitu. Aduh, keputus lagi teman-teman. Itu udah di batas maksimal katanya tadi di handphone saya. Jadi ya tadi penanggulangannya saran saya adalah dengan memperbaiki, ditata lagi ulang, kalau ada yang sambungan kabel-kabel yang ngelupas gitu tadi, segera diperbaiki. Karena kalau ngelupas, kalau kelihatan tembakanya itu bisa sampai tersengat dan bisa meninggal dunia, itu tadi. Oke, next. Nah, kita berada di penghujung acara. Jadi ini kesimpulan dari inspeksi lingkungan yang kita lakukan dari hari apa ya? Hari Kamis nggak salah, hari Kamis jam 1. Saya juga lupa. Hari Kamis jam 1 sama teman-teman saya. Jadi kita ambil kesimpulan dari inspeksi lingkungan di bagian lorong gedung A dan musola kampus Poltekkes sangatlah abai dalam penerapan K3, dalam penanggulangannya, pencegahan, bahkan tidak ada tulisan tanda-tanda bahaya. Nah, ini kan harusnya kita sebagai kampus yang ada di lingkup semen, di lingkup pabrik, biasanya pabrik itu kan sangat menerapkan K3 juga. Harusnya di sini di kampus ini harus menerapkan K3 sih menurut saya. Jadi jangan pernah abai, jangan pernah kayak menyepelekan tentang enggak ada korban jiwa. Apakah kita harus menunggu korban jiwa dulu baru kita perbaiki? Kan enggak, harus kita segera perbaiki. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi contohnya kayak aparnya diperbaiki, bukan diperbaiki sih, diisi ulang. Gunanya adalah jaga-jaga seandainya kalau ada kebakaran. Ya kita nggak ada yang tahu hari apa, kan nggak tahu. Oke, next. Nah, kita sudah jadi penghujung acara. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9, nama saya Chandra Yuda Prasetyo dari Teknologi Mesin. Nah, nomor NIM saya, saya lupa. Bu Putri, mohon maaf. Nah, nomor NIM saya adalah 240111030. Masih semester 1, Putri. Jadi saya sebagai perwakilan dari kelompok 9, saya yang tadi presentasi. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.